Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube ini. Hari ini ada kesempatan untuk unboxing water heater. Water heater jenis gas ya. Merek Polaris. Dengan kode serinya JSD 105DL. Oke, ini belinya di Mitra 10. Kenapa pilih tipe gas? Karena satu, lebih ke kemampuan watt yang ada di rumah saya. Jadi kan pilihan dari water heater itu ada gas, ada listrik, kemudian ada solar. Nah, kalau listrik itu wattnya cukup besar, sedangkan di rumah itu saat ini masih terpasang di 1300 watt. Sebenarnya masih bisa sih kalau mau pakai yang listrik, cuman apabila nanti misalnya pas malam butuh air panas dan di kamar sebelah ada AC nyala dan mungkin juga ada nanti satu lagi pompa air nyala, maka kemungkinan akan turun. Nah, untuk menghindari hal itu maka pilihannya jatuh di water heater jenis gas gitu. Apakah lebih efisien mana antara water heater gas atau listrik? Nah, itu belum tahu saya. Nanti kita bandingkan lagi ketika saya punya yang listrik ya. Oke, sementara kita kembali lagi ke water heater gas Polaris. Dalam paket pembelian ini ada ini unitnya, kemudian ada cerobongnya. Jadi sudah include cerobong ya. Oke, kita unboxing aja ya untuk Polaris water heater ini. Ya, jadi ini setelah kita buka kardusnya, isinya ada unitnya, ini unitnya, terus kemudian ada kartu garansi, kemudian ini ada hand shower, ada selang fleksibelnya satu ya, fleksibel satu, kemudian ini ada buku panduan, kemudian ada
visor buat masang ke dinding, sama satu lagi buat nyambungin ke gas ya. Oke, nih terus kemudian kalau untuk cerobongnya ini ukurannya 100 kali 300 mm gitu. Jadi kalau diameternya itu 10 cm, panjangnya sampai 3 meter. Kita buka dulu ya kardus dari cerobongnya ya sekalian ya. Nah ini ya unitnya ya. Unitnya tampilannya simple. Kemudian ada motif seperti diamond ya, kotak-kotak itu. Ini agak cekung sih ini. Jadi maksudnya tidak rata halus tapi mengikuti motifnya. Jadi kalau dipegang itu lekuk-lekukannya terasa ini. Jadi bagus ya. Jadi tampilannya itu tampak elegan. Kemudian ada logo Polarisnya di atas. Kemudian di sini ada beberapa pengaturan dan ada set untuk suhu ya, berapa derajat Celcius air yang mengalir menuju ke shower ya. Oke, kita mulai dari atas dulu. Nah ini ada lubang untuk cerobong. Ini nanti jadi kan namanya ini kan kompor ya. Sebenarnya prinsip kerjanya itu seperti air mengalir kemudian dipanasin di pipa tembaga gitu, sehingga air yang ada di dalam pipa tembaga itu panas. Nah air panas itu dialirkan ke shower. Nah dari hasil pemanasan itu pasti ada namanya asap. Nah asapnya ini dialirkan ke cerobong sini nih, cerobong sini. Kemudian ini nanti dikasih pipa cerobong yang ke atas tadi yang sudah saya unboxing tadi. Nah itu lebih safety ya, lebih aman gitu, sehingga gas CO2 nya itu bisa kita buang, kita salurkan keluar, atau bisa juga kita salurkan ke atas plafon gitu. Jadi orang yang mandi di dalam itu tidak keracunan gas CO2 nya gitu. Jadi lebih safety. Ini juga sudah didesain nih. Oke. Ini penampakan dari atasnya ya. Itu tembaga-tembaga dan pipa yang dialiri air panas yang dibakar. Kemudian sebelah sini ada ventilasi. Kemudian sini kanan kiri juga ada ya ventilasi. Nah ini ada spesifikasinya nih, kita lihat. Gas water heater modelnya JSD10 5DL. Ini ada usable water pressure. Nah ini salah satu pilihannya jatuh ke Polaris itu karena dia low pressure nih. Dia dari 0,01 sampai 1 MPa gitu, megapascal. Jadi ini tidak perlu pompa pendorong. Jadi dari air tondon, air torrent turun langsung bisa, selama ada aliran air mengalir dia bisa langsung otomatis nyala gitu, karena dia low pressure. Oke. Sekarang kita bahas yang ini. Ini untuk water flow-nya. Jadi kecepatan aliran air yang masuk ke dalam mesin ini, atau kita sebutnya kompor ya, yang masuk ke dalam kompor ini. Jadi mau aliran airnya kecil, sedang, atau deras gitu. Kemudian
Yang ini adalah api atau gas. Ini lebih ke apinya sih ini ya. Ini lebih ke apinya. Jadi kalau ini apinya kecil, ini api yang sedang, dan ini apinya besar. Kemudian yang ini adalah pengaturnya. Kalau yang di sini relatif kecil nanti apinya, sehingga menghemat gas, sehingga suhu yang dikeluarkan tidak terlalu panas. Kemudian ini moderate, tengah, cukup panas. Dan kalau yang kita setting seperti ini biasanya airnya akan lebih panas, seperti itu. Penggunaannya, kalau settingan seperti ini biasanya kita pemakaiannya dipakai keran mixer, seperti itu. Jadi harus pakai penggunaan mixer. Tapi kalau misalnya pakai hand shower, langsung dari kompor menuju shower langsung digunakan tanpa ada keran mixer, kita sarankan yang ini, seperti itu. Karena ini cukup hangat lah, nanti suhunya cukup hangat, tidak sampai ke panas. Atau kalau ngerasa kurang, boleh sampai ke sini gitu. Ini udah cukup panas gitu kalau untuk mandi tengah malam gitu. Kalau langsung hand shower dengan kita maksimalkan suhunya, kurang direkomendasikan karena suhunya bisa mencapai di atas 55 derajat Celcius gitu kan. Panas sekali, nggak cocok kalau buat mandi gitu. Oke. Dan yang ini indikatornya berapa derajat Celciusnya. Oke, sekarang kita menuju ke bagian bawahnya. Nah, ini penampakan bagian bawah dari water heater. Ini ada yang sebelah sini, ini tempat baterai. Oke, ini tempat baterai ya. Kita nanti masukin baterai ukuran yang besar ya, baterai yang besar 2 buah. Nah, sayangnya di Polaris ini tidak include nih, tidak ada baterainya. Jadi kita harus beli secara terpisah. Itu. Ini terus kemudian cara nguncinya juga cukup mudah ya. Tinggal ini nutup, ini open ya. Oke. Terus kemudian yang sebelah sini ada tulisannya water inlet. Nah, ini untuk air masuk. Jadi air dingin atau sebelum dipanaskan nanti masuknya dari sini. Kemudian kalau water outletnya ada di yang sebelah sini. Nah, ini water outletnya. Ini ada sealnya. Nah, oke, ini kita lepas dulu aja biar nanti pas pemasangan nggak jatuh. Jadi setelah air masuk, kemudian ke dalam dipanasin, keluar air panasnya dari sini. Nah, ini nanti yang kita salurkan ke shower. Nah, yang tengah ini adalah gas. Ini tempat gas untuk bahan untuk membakarnya, gas ya. Ini gas inletnya. Terus kemudian ini ada tombol on off. Nah, jadi kalau misalnya tidak kita pakai dalam waktu lama lebih dari 3 hari, saran sih di offin aja ya. Jadi ketika kita mau mudik atau mau keluar kota gitu, ini bisa di offin. Jadi kalau misalnya ada kebocoran atau apa, itu bisa diminimalisir, atau ada kebocoran gas atau apa bisa diminimalisir. Jadi kita offin aja seperti itu. Kalau kita ada di rumah ya tinggal kita on kan kembali.